Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa mengasihi aku, Bapa-Ku tidak mengasihi dia." Mari kita baca sebentar. Jika seseorang mengasihi Tuhan, apakah Bapa akan mengasihi dia atau tidak? Dia berkata, "Aku tak akan meninggalkan kalian dan membuat kalian menjadi yatim piatu. Aku pasti akan kembali kepada kalian. Sebentar lagi Junior. Tidak akan melihat aku lagi, tetapi kalian akan melihat aku, karena aku hidup. Kalian juga akan hidup. Setelah aku bangkit, pada hari kalian menerima Roh Kudus. Kalian akan tahu bahwa aku di dalam Bapa, kalian di dalam aku, dan aku di dalam kalian. Siapa yang memiliki perintahku dan menaatinya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku, Bapa-Ku juga pasti mengasihi dia, dan aku pun mengasihi dia. Dan aku sendiri akan menyatakan diri kepadanya." Bagian ini menjelaskan bahwa Tuhan Yesus berkata Bapa ada di dalam aku, dan aku ada di dalam Bapa. Misteri ini baru dipahami setelah Kristus bangkit. Artinya, ketika Tuhan bangkit dari kematian, kita baru memahami siapakah yang hidup selamanya. Alala yang hidup selamanya. Lalu mengapa Kristus dibunuh? Dan bangkit pada hari ketiga. Karena Roh Allah sudah tinggal di dalamnya. Jadi, demi penebusan dosa, ia harus melepaskan nyawa ilahinya. Namun karena Roh Allah ada di dalamnya, ia harus bangkit kembali. Sehingga dikatakan, pada hari aku bangkit. Kalian akan tahu bahwa Bapa ada di dalam aku, seperti yang tertulis dalam kitab Nabi Yeskiel, terutama pasal 37, yang menceritakan tentang banyak tulang-tulang bangsa Israel yang telah mati. Yeskiel melihat hamparan luas berisi tulang-tulang itu. Dan semua tulang tersebut telah terpisah-pisah dan membusuk. Lalu Allah berfirman kepada Yeskiel, "Benubutlah kepada tulang-tulang itu." Maka tulang-tulang itu akan hidup kembali. Lalu Yeskiel bernubuat atas nama Allah. Dan napas kehidupan masuk ke dalam tulang-tulang tersebut. Tulang-tulang dan urat-uratnya berderak, saling menyatu, dan tubuh itu hidup kembali. Akhirnya membentuk suatu tentara yang sangat kuat dan perkasa. Ini melambangkan kebangkitan orang mati. Lalu, apakah napas kehidupan itu? Yaitu Roh Kudus yang masuk ke dalam tulang-tulang itu, sehingga manusia itu hidup kembali. Tuhan Kristus berkata, "Setelah aku bangkit, murid-murid akan mengerti bahwa sesungguhnya Bapa sungguh ada di dalam aku." Ketika Tuhan Yesus menerima Roh Allah, Alkitab mencatat begini, Bapa berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, yang sangat kukasihi dan yang berkenan kepadaku." Saat itulah, ketika ia menerima Roh Kudus, Bapa menyatakan bahwa Tuhan adalah anak Allah. Yang dikasihi Allah, dan yang berkenan kepadanya. Ketika Tuhan bangkit dari kematian, Mazmur pasal 2 berkata begini, firman-Nya kepada yang diurapi, "Tuhan berkata kepadaku, Engkaulah anakku." "Pada hari ini aku memperanakan engkau." Pada hari ini aku memperanakan engkau artinya aku membangkitkan engkau. Kemudian, ketika Bapa memberikan roh kepada Tuhan, ia berkata, "Engkaulah anakku, yang sangat kukasihi, yang berkenan kepadaku." Dan saat Tuhan bangkit, ia berkata, "Engkaulah anakku. Hari ini aku membangkitkan engkau." Jelas sekali bahwa roh Bapa tinggal di dalam Tuhan. Menyatakan bahwa roh Bapa ada di dalam Tuhan. Sehingga dikatakan, barang siapa memiliki perintah Tuhan dan menaatinya, Bapa akan mengasihi dia. Mengapa jika seseorang memiliki perintah Tuhan lalu menaatinya, Bapa mengasihinya? Perintah Tuhan adalah perintah siapa? Sebenarnya itu adalah perintah Bapa. Karena di dalam Tuhan bukan hanya ada Tuhan sendiri, melainkan juga ada yang lain, yaitu Bapa. Bapa juga tinggal di dalam Tuhan. Jadi, barang siapa memiliki perintah Tuhan dan menaatinya, ia tidak hanya menaati Tuhan Kristus, tetapi juga menaati perintah Tuhan Kristus. Dan sekaligus perintah Allah. Demikian pula halnya dengan kasih. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita tidak hanya mengasihi Tuhan saja, melainkan sama saja mengasihi Bapa. Karena Bapa dan Tuhan keduanya tinggal di dalam Tuhan. Mengasihi Tuhan berarti mengasihi Bapa. Hormat dan kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan. Amin.